Martial Peak 3747. Ini adalah resonansi dari Origin Source Energy. Jadi bagaimana Fan Wu dan Chang Guo bisa mendengarnya? Apa yang sebenarnya terjadi? Fan Wu menatap Luan Feng dengan ekspresi serius. Tetapi yang terakhir tidak menjawab. Dalam sekejap, dia muncul di luar aula dan menatap ke arah tertentu. Matanya yang indah bersinar dengan kegembiraan. Di wilayah timur, di Pulau Binatang Roh, Jiu Feng, yang mengenakan gaun merah menyala, sedang bermeditasi. Selama pertempuran Istana Jiwa Bintang terakhir di wilayah selatan, dia telah terluka oleh Half Saint ras iblis. Meskipun luka-lukanya tidak serius, mereka tidak bisa diabaikan. Untungnya, dia memiliki tubuh roh suci dan fisik yang kuat, jadi tidak sulit baginya untuk pulih. Ketika teriakan Phoenix yang jelas dan merdu terdengar di lubuk hatinya, Jiu Feng perlahan membuka matanya dan melirik ke arah tanah kuno liar di wilayah timur. Dia memiringkan kepalanya dan menunjukkan tatapan curiga. Di wilayah utara, Istana Surga Tinggi, beberapa puluh ribu meter di bawah permukaan paru-paru bumi, magma mendidih saat gelembung raksasa naik dan pecah. Seekor burung Phoenix api yang indah saat ini menyerap kekuatan api bumi di magma ini, merangsang api sejati Phoenix dan mengembangkan sumber klan Phoenix di tubuhnya. Tiba-tiba, sosok raksasa Fire Phoenix berputar dan berubah menjadi sosok manusia kecil yang berdiri di atas magma. Liu Yan mendengarkan dengan seksama. Alisnya yang halus dengan cepat berkerut. Ketika tangisan Phoenix terdengar di tanah liar wilayah timur, semua keberadaan di seluruh Star Boundary dengan garis keturunan ras Phoenix bergema dengannya. Garis keturunan yang lebih murni, semakin dalam akan merasakannya. Sumber asal di kuno seseorang tubuhnya benar-benar dipenuhi dengan kegembiraan, menyebabkan seseorang tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Di tanah liar kuno, Luan Feng melaju kencang, diikuti oleh Fan Wu dan Chang Guo yang kebingungan. Ketika Luan Feng terbang di dekat gerbang darah, dia segera melihat pemandangan yang aneh. Di puncak gunung belasan kilometer jauhnya dari gerbang darah, hantu Phoenix raksasa melayang di udara. Seluruh tubuhnya putih bersih seperti diukir dari batu giok yang indah. Di pinggiran hantu Phoenix ini, sejumlah burung dari segala bentuk dan ukuran melingkari puncak gunung, terus-menerus terbang. Burung-burung ini semua adalah monster beast dari tanah liar kuno. Beberapa besar dan beberapa kecil. Beberapa sebesar rumah. Beberapa sekecil burung pipit. Banyak dari mereka adalah musuh alami. Tetapi pada saat ini mereka hidup bersama dalam harmoni. Ada juga binatang terbang yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh tanah kuno liar. Tidak butuh waktu lama bagi puncak gunung di sekitarnya untuk benar-benar dikelilingi oleh ribuan binatang terbang. Mengelilingi sosok Phoenix raksasa seperti bintang yang mengelilingi bulan yang cerah. Semua jenis tangisan aneh terdengar, tetapi tidak ada sedikit pun kepanikan di dalamnya. Tangisan ini, sebaliknya, ada sedikit kegembiraan. Ini Fan Wu menatap kosong. Ratusan burung menyembah Phoenix. Semburat merah muncul di wajah putih Luan Feng. Jika ras naga mengaku sebagai pemimpin dari semua makhluk hidup, maka ras Phoenix secara terbuka diakui sebagai pemimpin semua burung. Meskipun Vermilion Bird Phoenix-nya juga memiliki garis keturunan ras Phoenix dan sangat kuat, cukup untuk membuat semua ras monster di tanah kuno liar tunduk padanya. Tidak mungkin dia bisa membuat begitu banyak monster beast, yang bahkan belum mengembangkan perasaan mereka, mengelilinginya dan memujanya. Tanpa disadari, dia merasa bahwa sesuatu yang besar akan terjadi di klan Phoenix hari ini. Sesuatu yang akan menarik perhatian seluruh klan. Bintik-bintik cahaya tiba-tiba berkelebat seperti kunang-kunang. Dan cahaya warna-warni muncul dari udara tipis, memenuhi pandangan semua orang. Bintik-bintik cahaya ini semuanya terbentuk dari energi dunia yang paling murni. Dan warnanya yang cemerlang menerangi seluruh tanah kuno liar. Cahaya yang berkedip-kedip terbang menuju sosok Phoenix di langit dan secara bertahap menutupinya dalam lapisan 7 cahaya berwarna. Pada awalnya, 7 cahaya berwarna tidak terlalu jelas. Tetapi ketika cahaya terus mengalir, 7 cahaya berwarna menjadi lebih kuat. Luan Feng menatap pemandangan ini dengan linglung dan bergumam. Ketika Phoenix pertama di dunia lahir, 7 cahaya ilahi berwarna menyelimuti dunia. Apa? Chang Guo tidak mendengarnya dengan jelas dan berbalik untuk menatapnya. Luan Feng perlahan menggelengkan kepalanya. Tidak menunjukkan niat untuk menjelaskan.
Tetapi matanya yang indah dipenuhi dengan fanatisme, menyebabkan Canggu terkejut. The Seven Colored Divine Light menjadi lebih menyilaukan dan bahkan Luan Feng yang kuat dan yang lainnya tidak dapat membantu menyipitkan mata mereka. Saat energi dunia berkumpul, Phoenix putih murni di langit secara bertahap berubah menjadi Seven Colored Divine Phoenix. Burung-burung di sekitarnya terbang lebih cepat. Tangisan mereka semakin keras. Seiring berjalannya waktu, Yang Kai mempertahankan posisi jarinya di dahi Suyan, tidak bergerak sama sekali. Sumber energi asal naga suci emas di tubuhnya telah didorong hingga batasnya. Dan Suyan, yang duduk di depannya, mengenakan ekspresi rumit di wajahnya yang cantik. 7 sayap Divine Phoenix berwarna di punggungnya menyebar dengan lembut, memberinya penampilan yang anggun dan elegan. Satu-satunya yang tersisa di dunia tampaknya adalah 7 cahaya berwarna. Dan di depan keberadaan yang indah ini, semuanya tidak bisa menahan perasaan rendah diri. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, ketika raungan naga yang keras dan teriakan Phoenix yang jelas terdengar, burung-burung di sekitar puncak gunung tiba-tiba bubar dengan tertib. Di atas puncak gunung ini, 2 sosok raksasa membubung ke langit. 1 naga emas raksasa dan yang lainnya Divine Phoenix 7 warna. Naga dan Phoenix saling terjerat satu sama lain. Aura mereka saling berhubungan saat mereka membumbung ke langit. Awan di langit langsung meledak terbuka. Dan pada pandangan pertama, seolah-olah bahkan langit telah pecah. Guntur bergemuruh saat hujan manis turun dari langit. Hujan ini dipenuhi dengan energi dunia yang paling murni. Dan saat turun, itu menutupi seluruh tanah kuno dengan lapisan vitalitas. Canggu mengambil beberapa tetes air hujan dan menyedotnya ke dalam mulutnya sebelum mengangkat alisnya. Manis. Di tengah kilat dan guntur, di dalam awan, 2 sosok raksasa bisa terlihat. Tampaknya bermain-main. Tetapi tidak ada makhluk hidup di dunia ini yang berani melihat langsung ke arah mereka. Kaca. Saat sambaran petir menyambar, kedua sosok raksasa itu menukik ke bawah. Kekuatan cemerlang dari keturunan mereka menyebabkan bahkan Fan Wu dan yang lainnya memucat. Sosok raksasa itu mendarat di gunung beberapa kilometer jauhnya dari gerbang darah dan langsung menghilang. Yang Kai dan Suyan sama-sama membuka mata dan saling memandang. Suyan tersenyum sementara Yang Kai melamun. Dia adalah seorang wanita cantik yang telah merebut keberuntungan surga dan bumi. Dan sekarang dia telah membangunkan sumber leluhur Phoenix. Dia mengeluarkan aura kesucian dan kemuliaan yang tidak biasa. Orang akan berani tidak hormat. Suami Suyan memanggil dengan lembut. Catat dengan baik. Yang Kai menepuk punggung tangannya. Aku akan melindungimu. Suyan mengangguk dan menutup matanya yang indah. Membenamkan dirinya dalam pikirannya. Sumber klan Phoenix di tubuhnya luar biasa untuk memulai dan berada pada tingkat yang sama dengan sumber energi asal naga emas Yang Kai. Hanya saja karena kultivasi mereka tidak cukup tinggi, mereka tidak dapat merangsangnya banyak. Yang Kai telah berkultivasi di medan perang kuno selama beberapa dekade dan telah sangat mengembangkan sumber ras naga. Sekarang dia menggunakan sumbernya sendiri untuk merangsang sumber leluhur Phoenix Suyan. Dia secara alami dapat membantunya. Apakah itu sumber Dewa Naga atau sumber leluhur Phoenix? Banyak teknik rahasia dan metode kultivasi yang dikandungnya semuanya adalah harta yang sangat berharga. Hanya ketika sumber dirangsang sampai tingkat tertentu, hal-hal ini secara bertahap akan diketahui oleh mereka berdua. Sebagian besar pertumbuhan roh suci seperti ini bergantung pada akumulasi waktu. Oleh karena itu, bagi roh suci, selama sumber mereka tidak dihancurkan, warisan mereka tidak akan pernah berhenti. Dibandingkan dengan ras lain, meskipun jumlah roh suci sedikit, mereka memiliki keunggulan dalam hal ini. Tidak jauh, Luan Feng melihat sekeliling. Tampaknya memiliki banyak pertanyaan untuk diajukan, tetapi tidak berani mendekat. Yang Kai berdiri dan maju selangkah, tiba di samping Luan Feng. Yang Kai sumber Suyan. Ya, Yang Kai tidak menunggunya selesai sebelum memberinya jawaban afirmatif. Luan Feng tertegun sejenak sebelum tersenyum, seperti yang diharapkan. Ketika dia melihat Seven Colored Divine Phoenix, dia sudah memiliki beberapa tebakan, tetapi dia tidak yakin. Omong-omong, dia sudah lama tahu bahwa Suyan memiliki sumber klan Phoenix di tubuhnya, dan dia bahkan merasakannya. Pertama kali dia bertemu Suyan, saat itu, dia merasakan sedikit keintiman dengan Suyan,
menyebabkan dia merasakan dorongan untuk mendekatinya. Pada saat itu, dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi sekarang dia mengerti. Itu adalah sumber asal Phoenix leluhur, dan dia juga memiliki garis keturunan klan Phoenix di tubuhnya. Jadi bagaimana mungkin dia tidak merasakan apa-apa ketika mereka dekat? Memikirkan kembali, gadis kecil bernama Liu Yan itu tampaknya cukup patuh di depan Su Yan. Secara logis, Liu Yan hampir setara dengan roh suci, sedikit lebih kuat dari Su Yan. Klan Phoenix sombong, jadi tidak ada alasan bagi mereka untuk begitu patuh. Di masa lalu, dia hanya memiliki berpikir bahwa Liu Yan bertindak seperti ini karena Yang Kai. Tapi sekarang sepertinya Liu Yan memiliki perasaan yang sama dengannya dan mau tidak mau ingin dekat dengan orang yang menyandang origin of the Phoenix Clan. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa asal klan Phoenix akan terbangun dalam keadaan seperti ini. Dengan cara ini, kebangkitan klan Phoenix akan mungkin terjadi. Di zaman kuno, naga dan burung Phoenix dipuja. Tetapi hari ini, ras naga telah berhasil menduduki Pulau Naga dan memiliki wilayahnya sendiri. Sementara koneksi ras Phoenix memudar. Masing-masing membentuk aliansi mereka sendiri. Masih jauh lebih rendah daripada kemakmuran dan persatuan Dragon Rache. Meskipun ada sangat sedikit naga di Pulau Naga, setidaknya ada selusin dari mereka. Tetapi di seluruh Star Boundary, hanya dia dan Jiu Feng dari Pulau Binatang Roh yang memiliki garis keturunan yang lebih murni. Kemudian, ada Liu Yan, membuat mereka tidak ada bandingannya dengan ras naga. Tapi sekarang, segalanya berbeda. Orang yang telah membangunkan sumber leluhur Phoenix pasti akan mampu memikul tanggung jawab berat untuk memulihkan klan Phoenix. Namun, sebelum itu, mereka masih harus menghadapi bahaya tersembunyi dari ras iblis. Jika seluruh Star Boundary ditempati oleh ras iblis, bagaimana ras Phoenix bisa bertahan? Jika tidak, mereka akan beruntung bisa selamat. Matanya yang indah sedikit menyipit saat dia mengepalkan tinjunya dan menatap ke arah Su Yan. Diam-diam bertekad untuk melindunginya tidak peduli apa. Bahkan jika Star Boundary dihancurkan. Bahkan jika dia mati. Selama Su Yan masih hidup. Ada harapan untuk masa depan klan Phoenix. Dia percaya bahwa orang di Pulau Binatang Roh akan memiliki pikiran yang sama dengannya. Bersambung.